before the breakthrough, sebelum terobosan, sebelum jawaban doa. Waktu saudara doa, saudara pasti sampai di jawaban doa. Amin. Waktu saudara meminta sama Tuhan, berharap sama Tuhan, pasti ada terobosan di hidupmu. Amin. Atau adakah di antara kita yang sudah doa, sudah meminta, sudah menaruh iman, tapi sampai saat ini sepertinya tidak ada sesuatu yang terjadi. Udah doa buat kesehatan, tapi gejala sakit masih ada aja. Udah doa buat masalah keuangan, tapi pintu belum juga terbuka. Nah, saya mau katakan, seringkali kita memang ada di antara doa dan jawaban doa. Pengharapan dan terobosan. Buat saya jujur, musim tersulit adalah musim di antara itu. Sebelum terobosan, sebelum jawaban doa. Karena di sana iblis akan berusaha curi jawaban doanya. Coba membuat kita tidak mengalami terobosan. Gimana caranya Pak Pendeta? Dengan membuat keraguan, ketakutan, kecemasan. Dan Alkitab bilang orang ragu, orang bimbang. Jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Dari iblis akan berusaha membuat kita ragu, bimbang. Ketika hal itu datang di hidup kita, kita harus ingat. Setiap kali kita doa, pertama kita pasti sampai di jawaban doa. Amin. Setiap kali kita minta terobosan, terobosan sudah disiapkan oleh Tuhan. Amin. Percaya? Amin. Tapi kita harus sadar bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang tergesa-gesa. Terburu-buru jawab doa. Bahkan kalau saudara baca Galatia 4 ayat 4, waktu manusia jatuh dosa, Tuhan mengutus anaknya Yesus, tidak langsung gitu waktu Adam Hawa jatuh dosa, Yesus langsung datang. Kak, Alkitab bilang Galatia 4 ayat 4, genap waktunya. Genap waktunya Allah mengutus anaknya. Tuhan punya waktu yang tepat. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Di tengah-tengah antara doa dan jawaban doa, antara pengharapan dan terobosan, dan kita belum lihat jawaban doa, di musim itu, ketika iblis berusaha buat kita ragu, ingat baik, Tuhan punya waktu yang terbaik, Tuhan sudah atur waktunya. Amin. Dan tugas Tuhan memang mengatur waktunya, tugas kita mempercayainya. Amin. Dan Tuhan dan kita jika mengerti rekam jejak Tuhan, kesetiaan Tuhan, mempercayai Tuhan jadi lebih mudah. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Ya, kita boleh tepuk tangan dulu yang dahsyat dan luar biasa buat kita. Amin. Tuhan gak pernah gagal menepati janjinya. Bahkan kalau kita baca di kitab Wahyu, Dia yang awal dan yang akhir. Yesus adalah Alfa dan Omega. Waktu saudara datang bawa masalahmu kepada Yesus, Yesus sudah sampai di ujungnya. Dia tahu apa yang akan terjadi di hidupmu. Yang percaya bilang amin. Waktu saudara minta terobosan, Dia udah siapkan. Saudara baru minta nih terobosan, Tuhan udah sampai di terobosannya. Tuhan udah tahu. Tuhan itu gak terikat sama 24 jam. Tuhan gak terikat sama waktu. Kita terikat sama waktu. Tuhan menciptakan waktu. Tapi Tuhan hidup di dalam sekaligus di luar waktu. Tuhan gak ada masalah sama waktu. Kita yang seringkali bermasalah sama waktu. Makanya waktu Tuhan bukan waktu kita. Seringkali kita gak ngerti kapan waktunya. Tuhan tetapkan waktunya. Tugas kita percaya. Amin. Buat Tuhan waktu gak masalah, waktu bisa diperpanjang. Umurnya Hizkia diperpanjang. Atau waktu bisa dipersingkat. Kelaparan di Samaria, resesinya, saya udah hitung kalau hari ini resesinya, anggaplah kalau di Indonesia, itu $1 Amerika harganya 300.000. Sekarang aja 18.000 kita udah repot. Kalau 300.000 kayak gimana? Ini pulih waktunya lama, tapi 1 hari bisa pulih. Tuhan bisa hentikan waktu loh. Waktu Yosua bilang kepada bulan, kepada matahari untuk berhenti.
Waktu berhenti, waktu ada di tangan Tuhan. Jangan khawatir tentang waktunya. Tuhan menetapkan waktunya buat kita, tugas kita percaya. Kalau kita nggak ngerti ini, kita akan selalu mempertanyakan Tuhan. Tentang tangannya, tentang kuasanya, tentang waktunya kapan Tuhan. Dan Pengkhotbah 3 ayat 11, rekan saya, Pak Alfred akan bacakan buat kita. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Alfa dan Ome, yuk, yang ditulis huruf besar saja kita baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi Pak Pendeta, doa saya belum dijawab. Berarti belum indah pada waktunya. Amin. Sabar. Amin. Tuhan masih proses. Tapi kok lama banget? Oh, tambah lama berarti tambah indah. Amin. Jangan biarkan iblis meracuni pikiran kita. Lama artinya Tuhan gak setuju. No, tambah lama menurut firman Tuhan berarti tambah disiapkan yang indah. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Slide berikutnya ini yang tadi saya katakan. Slide berikutnya, tugas Tuhan adalah menentukan waktunya. Tugasmu adalah mempercayainya. Itu yang kalimat kecil saya suka nih, saya tulis tadi malam. Dan jikalau kamu melihat rekam jejak Tuhan, kamu akan tahu bahwa mempercayai Tuhan sangat mudah. Karena Tuhan tidak pernah gagal menepati satupun dari janjinya. Slide berikutnya, ketika ada penundaan, kok belum juga dijawab ya? Kok mana nih terobosan belum juga terjadi ya? Antara janji dan manifestasinya, antara doa dan terobosan. Hal inilah yang membuat hatimu bebas dari keraguan. Karena ragu nanti bimbang gak dapat apa-apa. Engkau bisa tetap aman, damai. Dan hal ini bisa membawamu kepada terobosan yang Tuhan siapkan buat kamu. Ada 3 hal ditulis di bawah sana. Jangan takut, jangan lupa, jangan menyerah. Waktu saudara ada di momen jawaban doa belum datang, ketika ketakutan mau coba datang di hidupmu, katakan jangan takut. Slide berikutnya, jangan takut. Bilang kanan kirinya, jangan takut. Amin. Karena begini nih, ketika terobosan belum terjadi, ketika doa belum dijawab, slide berikutnya, ketika doa belum dijawab, ada 2 hal yang bisa mengisi ruang di hidupmu. Tapi pilih salah satu. Saudara membiarkan ketakutan menguasaimu, atau kasih ruang untuk iman. Kita nggak perlu takut karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Amin. Karena firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan terjadi bukan ketika kita udah sembuh. No. Firman Tuhan terjadi bukan ketika terobosan terbukalah pintu buat kita. Yeremia 1 ayat 12, rekan saya Pak Alfred boleh? Yeremia 1 ayat yang ke-12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Ulang lagi, kita baca sama-sama. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, terus? Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Kata Tuhan, Tuhan siap sedia. Dari sisi Tuhan, Tuhan selalu siap genapi firman-Nya. Amin. Dari sejak saudara dengar firman, sejak saat itu firman Tuhan bekerja di hidupmu. Amin. Jadi kita nggak perlu takut. Saudara ingat nggak kisahnya Yairus? Nah ini mungkin related atau sangat nyambung dengan kehidupan kita menanti jawaban doa. Yairus anaknya sekarat, hampir mati, sakit, hampir mati. Datang sama Yesus, kemudian waktu datang sama Yesus, kemudian bilang, guru datang ke rumah anakku sekarat, sakit, taruh tanganmu di atasnya supaya dia tetap hidup. Lalu kemudian Yesus jalan bersama. Kita doa, minta sama Tuhan, dan kita yakin Tuhan jawab doa kita. Dan memang itu firman-Nya, amin. Sama-sama katakan waktu saya doa, Tuhan langsung siapkan jawabannya. Amin, Tuhan udah nyampe di jawabannya. Nah tapi di perjalanan ini yang harus kita jaga nih. Mereka jalan nih. Waktu jalan kan harus buru-buru, anaknya sekarat.
Tapi Yesus berhenti di tengah jalan. Kalau saudara, Pak Pendeta Mario, doakan anak saya udah pakai forerunner tuh. Pokoknya anak saya lagi sekarat. Kita terobos ada di Jakarta. Tiba-tiba saya bilang berhenti dulu di Cibinong. Gimana saudara? Kesel kan pasti kan? Bisa resah kan? Bisa takut kan? Karena Yesus berhenti dulu. Kenapa? Ada wanita pendarahan yang jamah jubah Yesus. Berhentinya nggak sebentar artinya nih. Karena Yesus tanya siapa yang jamah? Wanita itu tampil kesaksian. Berhentinya cukup lama nih. Udah berhenti, tiba-tiba kepala rumah ibadah ini atau Yairus ini keluarganya datang dan bilang gini, Yairus nggak usah susahin Yesus lagi, anakmu sudah mati. Waduh, lagi nunggu jawaban doa, tetap beriman, tetap percaya, pasti dapat. Tapi kok lama banget ya, ada penundaan, ada delay, kok lama banget ya. Sementara saudara sedang menunggu, bangun imanmu untuk nggak ragu, karena orang ragu nggak dapat apa-apa kata firman Tuhan. Saya mau tetap percaya. Waktu tetap percaya, malah yang terjadi, kok keadaan tambah buruk ya? Di tengah keadaan tambah buruk. 2 slide setelah ini kita boleh baca di dalam Markus 5 ayat 36. Setelah keluarga Yairus berkata bahwa nggak usah susahin Yesus lagi karena anakmu mati. Lalu Alkitab bilang apa di sana? Boleh, Pak Alfred? Markus 5 ayat yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Stop, tetapi Yesus tidak menghiraukan. Kenapa nggak menghiraukan? Yesus sudah sampai di ujung. Amin. Waktu Yairus minta gini nih. Guru ke rumahku supaya anakku tetap hidup. Yesus sudah sampai di akhir cerita. Karena dia yang awal dan yang akhir. Jadi waktu orang bilang, anakmu sudah mati, buat Yesus nggak panik. Karena Yesus sudah sampai di ujungnya. Amin. Dan Yesus bilang apa di sana? Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Yesus coba kasih tahu, aku udah tahu di ujungnya. Makanya jangan takut, percaya saja. Ketika saya pelajari kisah ini, saya suka. Lazarus lagi. Yairus ngerti bahwa dia nggak boleh mengeluarkan perkataan negatif karena itu bisa mengundang ketakutan. Matius 6 bilang, jangan khawatir dan berkata apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir dan berkata. Karena Ayub bilang apa yang aku khawatirkan itu yang terjadi. Yang negatif jadi. Yang aku cemaskan itu yang menimpa aku. Saya suka waktu Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Gimana mau percaya? Anak udah mati. Gak masuk logika. Hanya karena gak masuk logika, bukan berarti Tuhan gak sanggup buat mujizat. Amin. Makanya Tuhan mengundangmu hari ini untuk datang dengan iman, datang kepada Tuhan seperti anak apa? Baca Alkitab enggak? Datang kepada Yesus seperti anak kecil. Percaya saja. Karena Jennifer susah tidurnya, saya bilang, Jen, pokoknya besok pulang sekolah kita jalan-jalan. Padahal nggak mungkin, saya memang ada, bukan bohongin, tapi supaya dia cepat tidur. Saya ada acara tuh dia pulang sekolah. Tapi dia benar, jadi percaya saja, tidur dia. Datang seperti anak kecil, percaya saja. Kadang-kadang nggak masuk logika, gimana pintu terbuka, gimana bisa, gimana anakku udah mati. Yesus bilang jangan takut. Jangan izinkan ketakutan datang di hidupmu. Karena waktu ketakutan datang, Yesus kan akhirnya datang ke rumah Yairus. Ada bising di sana. Waktu saudara mengizinkan tadi 2 hal. Tapi pilih salah satu. Ada ruangan di sana ketika sesuatu tidak terjadi atau tambah buruk. Saudara mengizinkan takut tinggal atau usir ketakutan itu dan mengizinkan iman yang tinggal. Waktu Yesus datang ke rumah Yairus, didengar suara ratap tangis dari keluarga dan juga dari tukang ratap. Ada tukang tangis di zaman itu. Jadi ikutan nangis, jadi ribut, jadi bising. Coba slide sebelumnya. Ketakutan menghasilkan kebisingan. Slide sebelumnya, ketakutan menghasilkan kebisingan. Ketakutan menciptakan kegaduhan di hatimu, di pikiranmu. Kebingungan, panik berlebihan. Gimana kalau gini? Mulai buat prediksi-prediksi terburuk yang bisa terjadi.
Padahal belum tentu, kalaupun yang buruk terjadi nggak seperti yang kamu prediksi. Overthinking, memperbesar masalah melebihi kenyataan. Waktu saudara izinkan ketakutan, akhirnya jadi ragu, akhirnya bisa kehilangan berkat, kehilangan jawaban doa, terobosan yang Tuhan siapkan. Lalu gimana? Sama seperti Yesus. Yesus bilang, ngapain kalian nangis? Anak ini nggak mati, anak ini tidur. Lalu Yesus menyuruh mereka pergi. Saudara harus usir ketakutan dari hatimu. Amin. Dan kasih ruang, sama-sama bilang kasih ruang. Untuk mujizat bermanifestasi. Dan Yesus masuk di ruangan itu. Ada ruang buat Yesus. Kalau saudara kasih ruang buat ketakutan, ketakutan akan membawamu bingung, cemas, khawatir, ragu, dan akhirnya saudara kehilangan terobosan. Tapi kalau saudara usir ketakutan, saudara izinkan Yesus masuk. Waktu Yesus masuk, Yesus taruh tangannya di atas anak Lazarus dan berkata, Talita kum. Kemudian anak itu bangun, hidup lagi. Yairus minta supaya anaknya sembuh, tetap hidup. Tapi Tuhan datang bukan hanya membuat anaknya sembuh, tapi membangkitkan anaknya dari kematian. Setiap kali saudara berharap sama Tuhan, saudara harus kenal karakter Tuhanmu. Gak pernah jawab doamu sama. Dia selalu jawab doa jauh lebih banyak. Buat terobosan gak seperti yang kamu minta. Buat terobosan jauh lebih hebat dari yang kamu minta. Itulah karakter Tuhan kita. Itulah sifatnya Tuhan kita. Rekam jejak Tuhan kita. Yuk boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Sama-sama bilang saya harus usir ketakutan. Waktu ada penundaan. Oke, tadi jangan takut, lalu dibilang lagi apa? Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa Tuhan pernah berbuat baik sama kamu. Amin. Dan Tuhan pasti berbuat baik lagi sama hidupmu. Salah satu cara tercepat untuk menjadi kecewa dan kehilangan semangat, ragu, adalah melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Slide berikutnya boleh. Salah satu cara tercepat untuk menjadi kecewa dan kehilangan semangat adalah melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Mazmur 103 ayat 2. Pak Alfred boleh baca buat kita. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pujilah Tuhan. Kalau ngomong sama jiwanya sambil pegang dadanya dong. Boleh sekali lagi ulang. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud di tengah tekanan yang terjadi di hidupnya. Dan berpotensi dia jadi lemah, jadi takut, jadi ragu. Dia bilang sama jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Slide berikutnya boleh ditampilkan. Gak usah dibaca ini, biar saya yang baca aja Pak, gak apa-apa Pak. Jangan lupa kebaikannya, jangan lupa Tuhan mengampuni kita di atas kayu salib. Amin. Jangan lupa semua kesalahanmu ditimpakan di tubuh Yesus. Dia sangat mengasihimu. Dia tidak menghukum kesalahan di tubuhmu, tapi di tubuh Yesus. Dia menyembuhkanmu. Dia menebusmu dari lubang kubur. Jangan lupa bahwa kita yang percaya Yesus, kita pasti masuk surga. Jangan lupa kebaikannya, amin. Jangan lupa dia Tuhan yang setia. Dia yang memuaskan hasratmu. Dan kalau kamu tahu ini, saya percaya kamu akan jadi kuat. Apa yang buat orang Israel gak nyampe-nyampe di tanah Kanaan? Padahal Tuhan yang bilang, aku bawa kamu ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Keluar dari perbudakan di Mesir, mereka menuju ke tanah Kanaan. Jalannya berapa lama di padang gurun? 40 tahun. Tahukah saudara? Sebetulnya kalau mereka keluar dari perbudakan di Mesir, jalan ke tanah Kanaan hanya butuh waktu 11 hari. Berapa hari? Loh, kenapa lama banget jadi 40 tahun? Karena mereka selalu melupakan kebaikan Tuhan. Baru saja dibebaskan dari perbudakan dan berhadapan dengan laut. Di belakang ada tentara Mesir mengejar. Hampir binasa. Tapi Tuhan membuat laut terbelah. Oh, saya percaya gak ada bangsa yang pernah mengalami pengalaman ilahi sehebat generasi itu. Yaitu mereka jalan di tanah kering dan lihat kanan kiri. Gila, laut bisa begini ya, kebelah ya. Dan mereka lewat sampai di seberang. Musuh coba ikut, musuh dikubur. Gak ada, saya percaya, generasi yang mengalami pengalaman rohani
pengalaman ilahi, perjalanan menikmati kebaikan Tuhan sehebat itu. Baru saja mereka lewati itu. Ketika mereka haus, lapar di padang gurun, mereka bilang, lebih baik kami di Mesir, ngapain di sini? Mereka bersungut-sungut. Orang yang melupakan kebaikan Tuhan selalu bersungut-sungut dan tidak mengucap syukur. Makanya saudara, hari ini apa yang membuatmu sampai di jawaban doa? Jangan lupa kebaikannya. Dia yang pernah menolongmu, dia akan menolongmu lagi hari ini. Dia akan menolongmu lagi di hari esok. Jangan lupakan kebaikannya. Kita tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Makanya Tuhan harus ajar lagi. Waktu mereka haus, kemudian air keluar dari gunung batu. Baru lihat mujizat itu. Mereka selalu menemukan cara untuk ngeluh, untuk protes. Bukan menemukan cara untuk bersyukur. Pak Pendeta, ini masalah berat banget. Bukannya Bapak Ibu kemarin ditolong Tuhan? Pasti Tuhan tolong lagi. Iya Pak Pendeta, tapi masalahnya beda. Nah kan, selalu punya alasan untuk menjadi lemah. Pak, suami saya kok gak bertobat-bertobat ya? Istri saya juga gak bertobat. Tenang aja. Coba kamu lihat tuh, yang orang itu udah bertobat. Dia lebih jahat dari suamimu. Tuh yang itu. Dia lebih jahat dulunya daripada istrimu. Iya Pak, tapi beda. Nah kan, selalu punya alasan untuk jadi lemah. Bukan menemukan alasan untuk bersyukur. Kenapa? Karena lupa kebaikan Tuhan. Tapi saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang ingat akan kebaikannya, yang sampai di jawaban doa. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Oke, cepat saja. Jangan takut, jangan lupa. Yang terakhir apa? Jangan menyerah. Bilang kanan kirinya, jangan nyerah. Ya kasih kekuatan, bilang jangan nyerah dulu. Dikit lagi sampai, bilang kasih tahu. Bilang dikit lagi sampai di terobosan. Dikit lagi sampai di jawaban doa. Jangan nyerah. Amin. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak nyerah. Amin. Saudara pasti menuai kalau saudara nggak nyerah. Itu saya sengaja bikin ianya gambarnya orang menabur benih. Kalau petani menabur benih, dia nggak nyerah nungguin. Sampai nanti dia lihat harvest atau panen atau tuaian. Nih yang ini nih, ini nubuatannya, ini ada di pikirannya nih. Nanti sampai juga nih ada buahnya. Sampai di situ pasti. Petani nabur benih. Kemudian setelah itu besoknya ada hujan. Benihnya makin masuk ke dalam tanah. Gak kelihatan. Ada panas. Kalau ini petani gak ngerti dan mudah menyerah. Dia tungguin seminggu. Gak ada apa-apa, ini tanah doang. Di mana benihnya nih? 2 minggu dia tungguin. Ini gak ada apa-apa. 3 minggu dia tungguin. Ngapain nungguin gini nih gak jelas. 4 minggu, udahlah, kasihin aja tanahnya buat orang lain. Saya pergi ke tempat lain. Dia kehilangan tuaiannya. Dan gak mungkin ada petani seperti itu. Karena petani tahu, benih yang ditabur, kena hujan, masuk ke dalam tanah. Kasat mata, gak kelihatan. Hanya karena engkau gak melihat perubahan. Kayaknya kok sakit, saya masih sakit. Hanya karena engkau gak lihat perubahan. Kayaknya kok suami saya belum juga bertobat. Bukan berarti Tuhan gak bekerja di hidupmu. Di balik layar dari apa yang kau tidak lihat. Ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan. Karenanya jangan nyerah. Untuk percaya. Pegang dadamu, bilang saya gak boleh menyerah untuk percaya. Amin. Di balik layar Tuhan kerja. Di bawah tanah itu benihnya mulai pecah, tumbuh akar, tumbuh tunas. Nanti batangnya mulai naik. Tunggu aja, jangan nyerah, sabar. Nanti batangnya mulai kelihatan naik ke atas. Nanti naik lagi, jadi pohon dan berbuah banyak. Amin. Hanya karena engkau gak lihat bukan berarti gak terjadi sesuatu. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Jangan nyerah untuk percaya. Tuhan suka orang yang mau percaya.
Mana tangan-tangan yang mau percaya? Amin. Satu kali Yesus bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada murid-murid. Tanpa satu orang di sana yang hadir, Thomas nggak hadir di sana. Murid-murid cerita sama Thomas, Yesus hidup, Yesus hidup. Thomas bilang, aku nggak percaya. Kalau aku nggak cucukkan jariku ke lubang paku di tangan atau di lambungnya, aku nggak percaya. Kalimatnya saya balik. Kalau kalimat positif, Thomas bilangnya gini mungkin. Aku butuh melihat, aku butuh cucukan jari supaya aku bisa percaya. Dan tahukah saudara, 8 hari kemudian Tuhan datang kepada Thomas. Karena Tuhan suka orang yang mau percaya. Dan Tuhan bukan, ngapain gak percaya pergi sana? Enggak. Tuhan bilang, Thomas, kalau dengan cara kamu mencucukkan jari dan melihat aku hidup, kamu jadi percaya. Ini aku sekarang, aku hidup. Cucukkan jarimu ke tanganku, ke lambungku, ini aku. Dan ada pesan dari Tuhan yang jadi kekuatan buat kita. Di dalam Yohanes 20 ayat 29, boleh Pak Alfred, Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kalau melihat jadi percaya. Tapi kata Tuhan apa? Berbahagialah Bahagia. mereka. Sebentar, bahagia. Bahagia itu sukacita. Amin. Bahagia itu bebas khawatir berarti, amin. Bahagia itu berarti gak ada keraguan, amin. Siapa yang mau gak khawatir, gak ragu, tapi bahagia. Berbahagia. Bahagia. Walau jawaban doa belum kelihatan. Sakit belum sembuh. Tapi kamu percaya. Amin. Kata Tuhan, bahagia kalau kamu percaya. Iya sih, belum lihat jawaban doa. Gimana maintainnya antara jawaban doa, doa dan jawaban doa di tengah-tengah ini. Percaya. Jangan menyerah untuk percaya. Bahkan Daud bilang begini, aku bisa putus asa. Di dalam Mazmur 27 ayat 13 boleh versi Amplified Bible. Nah ini dia. I will have despair. Despair apa nih artinya? Yang bisa bahasa Inggris. Kecewa gitu kali ya. Putus asa. Lemah. Aku jadi lemah. Aku bisa lemah. Kecuali aku percaya. Aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Lihat kekuatannya di sana. Apa yang Daud bilang? Aku bisa lemah kecuali. Siapa yang gak mau lemah? Siapa yang mau tidak menyerah boleh lambaikan tinggi tangannya? Kecuali kamu percaya. Percaya apa? Akan melihat kebaikan Tuhan. Bukan nanti di surga, bukan. Di surga gak butuh percaya, di bumi ini. Butuh percaya akan lihat kebaikan Tuhan. Izinkan saya menguatkan imanmu. Saya percaya. Saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan. Yang akan didatangi kebaikan Tuhan. Yang akan melihat kebaikan Tuhan. Yang akan melihat pertolongan Tuhan. Yang akan melihat kasih setia Tuhan. Yang akan melihat terobosan yang Tuhan sediakan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat dia. Saudara dikuatkan. Mana tangan-tangan yang dikuatkan sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. I will have despair had I not believe. Aku bisa lemah kalau aku nggak Tengok kanan kirinya bilang, jangan berhenti percaya. Jangan menyerah dulu. Amin. Berarti Daud, Pak Pendeta, nggak pernah ngeluh-ngeluh ya. Ya Daud pernah ada di posisi dia lagi tunggu jawaban doa. Ini hal yang baik buat kita yang lagi nunggu jawaban doa. Daud pernah bilang begini, boleh slide berikutnya. Nggak usah dibaca Pak Alfred, nanti yang saya yang baca aja. Slide berikutnya. Berapa lama lagi? Di Mazmur 13. Daud bilang, berapa lama lagi kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau menyembunyikan wajah? Berapa lama lagi Tuhan jawaban doanya datang? Berapa lama lagi terobosan ini terjadi? Berapa lama lagi Tuhan buka pintu? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Kalau kita ngerti waktu Tuhan yang terbaik, saya percaya, kita bisa percaya, kita sampai di jawaban doa pasti. Amin.
Semua pertanyaan, berapa lama lagi? Itu adalah doa di awal. Tapi dia sampai juga di ayat 6. Boleh ayat 6 bagian B. Pak Alfred boleh baca buat kita. Ayat 6 bagian B, boleh. Mazmur 13 ayat 6 bagian B. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Hatiku bersorak-sorak karena nyampe juga ya, amin. Izinkan saya mengatakan ini buat saudara yang sedang menunggu jawaban doa. Pasti sampai di 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 jawaban doa. Dia tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Bahkan Daud bersuka cita, dia bilang apa? Aku mau menyanyi. Aku mau nyanyi. Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Pasti akan lihat kebaikan Tuhan. Amin. Nah ini gak masalah. Tapi apa yang buat Daud nyampe di situ? Ini kan pertanyaannya kan. Tadi saya mau perjamuan. Pagi di sini. Mau mimpin perjamuan, mau doa buat perjamuan, saya nengok ke arah kiri. Di arah kiri ada Ibu Hedi. Mungkin ada teman-teman jemaat juga yang kenal Ibu Hedi. Sama suaminya Pak Adi. Saya lihat perutnya besar. Bu Hedi, udah berapa bulan? 6 bulan mau ke-7 Pak Pendeta. Wah, puji Tuhan. Tahukah saudara, Ibu Hedi itu adalah orang yang sering maju ke depan, minta didoakan untuk punya anak. Dari di lantai 4. Gereja masih di lantai 4. Kalau masih Januari saya doanya gini. Dalam nama Tuhan Yesus saya menaruh iman. Akhir tahun. Tahun ini dalam waktu dekat di bulan-bulan ini mengandung. Akhir tahun anaknya lahir. Kalau di tengah bulan saya doa. Tahun ini mengandung. Tapi tahun depan anaknya lahir maju ke depan bersama anaknya. Mereka selalu amin, 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 amin. Setahun berlalu. Maju terus ke depan. Hampir tiap minggu maju ke depan. Tahun berikutnya, saya masih doa yang sama. Nggak mau nyerah saya juga sebagai pendeta. Ibu Hedi juga puji Tuhan, dia selalu amin gitu. Nggak diam aja, kalau diam aja saya terintimidasi juga. Ya kan? Pendeta kayak doa nggak ada kuasa gitu kan. Doain lagi. 2 tahun nggak ada perubahan. Puji Tuhan datang lagi. Saya sebagai hamba Tuhan mulai terintimidasi, iblis mulai teriak-teriak di pikiran saya. Kayaknya memang nggak punya anak kali, nanti nggak mungkin bisa punya anak. Nggak, saya doa lagi. Pasti punya anak. Ibu Hedi jawab lagi, amin, 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 amin. Sampai di bawah sini, udah berapa tahun nih di sini. Sampai saya bilang, sampai juga ya Bu. Sampai juga ya Bu. Kita doa terus ya Bu, sampai juga ya. Dia yang jawab, udah 10 tahun Pak Pendeta. 10 tahun, sampai juga. Jangan khawatir, saudara pasti sampai di jawaban doa. Terobosan yang kau tunggu, pasti datang di hidupmu. Amin, yang mau tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Masalahnya, jangan sampai kita kehilangan terobosan yang Tuhan sudah siapin. Jawaban doa yang Tuhan sudah siapin. Bagaimana Daud bisa sampai di situ? Jawabannya ada di ayat 5 bagian A. Ayat 6 bagian A. Kalau bahasa Inggris ayat 5. Coba boleh baca. Mazmur 13 ayat 6 bagian A. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Itu yang buat Daud gak ragu di tengah penantian. Gak bimbang, apakah Tuhan mau gak sih ini jawab doaku, nyampe gak sih ke jawaban doa. Dia gak mengandalkan karakternya, dia gak mengandalkan kebaikannya, dia gak mengandalkan kesetiaannya, dia mengandalkan karakter Tuhan. Dia percaya, itu yang buat dia bisa tetap percaya, karena dia mengandalkan, aku percaya kepada kasih setiamu Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan yang baik. Aku percaya Engkau Tuhan yang pasti jawab doaku. Aku percaya pada rekam jejakmu yang tidak pernah tidak dan selalu menggenapi setiap janjimu di hidupku. Kepada kasih setiamu aku percaya. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Udah deh pemusik siap-siap, nanti saya kasihkan nih. Kita belum makan malam kan? Puji Tuhan, saudara diberkati. Amin. Slide berikutnya boleh. Ketika kamu merasa, mana slide berikutnya boleh ditampilkan, slide berikutnya. Ketika kamu merasa tidak ada sesuatu pun yang sedang terjadi, nggak ada perubahan.
Mana ditunggu? Sama-sama aja. Udah doa, udah minta, udah berdiri dengan iman. Masih sama-sama aja. Apa yang buatmu nggak menyerah? Ketika engkau ingat karakternya Tuhan. Ingat rekam jejaknya Tuhan. Ingat apa yang Tuhan lakukan untukmu sebelumnya. Dan imanmu akan kembali dibangkitkan seperti yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Amin. Bicara iman. Ibrani 12 ayat 2. New King James Version bilang apa di sana? Hebrews chapter 12 verse 2a. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. The author and finisher. Tuhan yang menaruh iman. Tuhan yang membantu kita percaya. Bahkan Tuhan yang menolong kita menyelesaikan iman kita. Amin. Bukan pendeta Mario yang bilang. Ibrani 12 ayat 2 King James Version bilang Tuhan yang selesaikan itu. Jadi pegang ini, slide terakhir, pegang ini. Pegang ini. Before the breakthrough, pegang ini. Jangan takut. Amin. Kenapa jangan takut? Ya. Kita baca sama-sama apa di sana? Jangan takut apa? Karena Tuhan pasti genapi, bilang kanan kirinya jangan takut. Tuhan pasti genapi janjinya. Jangan lupa, dia pernah menolong, menyelamatkan sebelumnya, dia akan menyelamatkan lagi. Jangan menyerah, dia memegang segala sesuatu. Kita akan menuai pada waktunya. Saudara, dibawa Tuhan ke sini, Tuhan sedang menguatkanmu. Kamu pasti sampai di terobosanmu, pasti sampai di jawaban doamu. Karena kita responi firman Tuhan, kita angkat tangan kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam. Biar kita responi firman Tuhan sama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Amin, 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 amin. Dan ku tenang. Boleh lagi. Ayo nyanyikan ini buat Tuhan. Nyanyikan buat Tuhan, katakan. Kau selalu. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, katakan. Untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau das